Baik, kita lanjutkan segmen dialog kita masih membahas terkait dengan Polri yang berhasil menangkap pelaku penyiraman air keras kepada Novel Baswedan. Saya ke Pak Fikar lagi. Pak Fikar, ini polisi sudah memeriksa saksi, 73 saksi, dan juga sudah tim penyidik sudah menggelar olah TKP 7 kali dan melalui proses penyidikan yang panjang. Ini selanjutnya setelah ditangkap ini prosesnya bagaimana dan kemana lagi? Pak Fikar. Sebelum saya menjawab, saya mau menanggapi dulu Pak Slamet tadi gini. Saya kira itu pernyataan yang sangat subjektif dari Pak Slamet ya, karena menyatakan bahwa umpamanya orang bisa kemudian dendam karena dipojokkan dan sebagainya. Saya kira kan Novel juga penegak hukum gitu ya, penegak hukum yang memberantas korupsi gitu loh. Ya, artinya mestinya kalau kemudian ada dari instansi kepolisian tertangkap korupsi, mestinya harusnya berterima kasih gitu. Artinya lembaganya dibersihkan gitu dari oknum-oknum yang memang koruptif gitu. Itu sebenarnya yang harus dilakukan gitu, bukan kemudian menimbulkan apa istilahnya korsa apa-apa, kemudian menyerang penyidiknya apa segala macam. Saya kira itu sesuatu yang keliru gitu ya. Tapi jiwa korsa itu di kepolisian itu selalu ada Pak itu. Iya, selalu ada ya. Ketika dibenturkan dengan kejahatan lagi kan juga masa kemudian orang ada oknum yang jahat kemudian kita harus kita bantu juga kan juga enggak kan begitu. Dari sisi gitu, makro ya. Memang begitu. Jadi harus ada. Tapi dari sisi mikro Pak, tidak bisa ada pernyataan yang sangat subjektivitas seperti itu. Kalau saya Pak sebagai mantan anggota kepolisian, ketika lembaga saya diserang terus-menerus secara pribadi dan secara umum, pasti kita akan pride. Pasti kita akan berteriak pada saat ada kesempatan. Iya. Saya akan ngomong wah. Dan itu harus ditempatkan pada konteks negara hukum yang demokratis gitu. Artinya kalau cuma pernyataan, maka bisa dengan kajian-kajian dan apa segala penelitian sebenarnya itu sudah ada statement dari Kapolri prihatin dengan kejadian ini dan mengetahui dua tersangkanya merupakan aktif anggota Polri. Yang jadi soal menurut saya setelah 73 saksi diperiksa, pertanyaannya adalah apakah yang dua ini pernah diperiksa sebagai saksi? Itu pertanyaan pertama. Ya, kalau dia pernah diperiksa sebagai saksi, maka itu penyidikan yang memang benar gitu. Artinya semua orang yang terindikasi diperiksa dulu sebagai saksi, kemudian tindak pidananya sudah menjadi jelas, baru ditetapkan sebagai tersangka. Nah, tapi ini kan modelnya lain gitu. Sampai ganti dua Kapolri, bahkan Presiden memberi waktu, batasan waktu tidak tertangkap juga gitu. Yang akhirnya diketahui ternyata dari anggota kepolisian juga gitu. Nah, pertanyaannya adalah itu tadi kembali ke saya, ditangkap atau menyerahkan diri kan begitu, ya kan? Kalau dia belum pernah diperiksa sebagai saksi, nah itu kan juga menjadi pertanyaan juga. Sudah ada sketsa, sudah ada kemudian dulu ada beberapa preman yang ditangkap itu yang mengarah ke sana dan sebagainya. Artinya kasus ini kalau menurut saya sendiri menjadi belum jelas gitu ya. Apakah setelah keterangan 73 saksi itu mengarah pembuktiannya pada kedua orang tersangka ini? Nah itu juga belum jelas tuh. Ya, apakah masih perlu setelah ditangkap dua tersangka ini harus ada pemeriksaan saksi-saksi lagi yang akan mendukung perbuatan tersangka ini? Ya, akan membuktikan kedua perbuatan dua tersangka ini. Nah itu juga kalau menurut saya masih panjang kalau memang si tersangka sekarang ini belum pernah diperiksa sebagai saksi gitu. Karena biasanya tersangka itu adalah orang yang pernah diperiksa sebagai saksi, kemudian dianggap dia bertanggung jawab di dalam satu peristiwa, ditetapkanlah sebagai tersangka. Satu lagi yang perlu di-highlight juga adalah kita pernah mengalami beberapa tahun yang lalu konflik antara KPK dan juga Polri. Kalau kita melihat statement dari tersangka ini begitu bencinya, begitu tidak sukanya, bahkan ia ingin semua orang tahu saya tidak suka Novel Baswedan. Novel Baswedan ini kan penyidik KPK lah istilahnya, wajah KPK. Apakah konflik yang sama berapa tahun lalu bisa terjadi lagi? Ya, saya kira tidak bisa dilepaskan dari itu. Gitu. Novel Baswedan itu hanya satu. Ada banyak penyidik yang sebenarnya terkena peristiwa-peristiwa yang mengancam dirinya gitu. Ada orang biro hukum yang perempuan yang mau pulang ada banyak ada banyak gangguan sebenarnya gitu. Nah, apakah itu kemudian mau dilihat dalam konteks itu?
Sangat mungkin. Artinya menjadi mungkin bahwa orang ini tersangka ini berbuat bukan atas kemauannya sendiri. Jadi dia hanya pelaksana, bahwa ada ada intellectual dadernya, ada penyuruhnya, ada penganjurnya dan sebagainya gitu. Jadi sangat mungkin kalau dikontekskan ke peristiwa yang konflik antara kepolisian dengan KPK gitu. Ya. Kalau Pak Slamet melihat penangkapan ini, apakah perlu mungkin misalnya diadakan penyelidik netral gitu dari unsur kepolisian atau dari luar Polri, supaya karena yang tersangkanya merupakan anggota Polri aktif. Menurut saya tidak perlu. Oke. Penyidik sekarang itu pengawasnya banyak. Oke. Pengawasnya masyarakat, kemudian media, kemudian lembaga-lembaga tertentu atau LSM tertentu. Yang keempat, jangan lupa nih, pimpinan langsung pasti akan mengawasi, karena kasus ini adalah kasus penting. Dalam pandangan saya, dua orang ini apakah dia sendirian atau ada yang menyuruh, yang jelas begini, di dalam sebuah perbuatan itu tidak yang mengandung kejahatan, tidak mungkin orang berbuat sesuatu tanpa sebab. Pasti ada sebab sehingga ada akibat. Dalam teori atau dalam hukum sebab akibat, benar apa yang disampaikan beliau tadi, bahwa apakah beliau itu, mereka berdua itu, tersangka berdua itu adalah sendirian atau ada ikut serta atau ada yang menyuruh. Yang jelas kepolisian nanti harus mampu mengungkap motivasi, kemudian siapa disuruh apa, dia siapa yang menyuruh, apa berbuat apa, siapa diapakan, itu nanti harus diungkap. Keikutsertaan dia berdua itu harus diungkap. Kemudian kesengajaan mereka berdua itu juga harus diungkap. Baik itu kesengajaan sebagai kepastian, kesengajaan sebagai kemungkinan, atau kesengajaan sebagai dimaksud. Dua orang ini sendiri-sendiri maupun bersama-sama, polisi harus bisa mengungkap supaya masyarakat jelas. Yes. Kita semua harus mengawasi. Satu hal yang penting, di dalam pembuktian, teori apapun tidak ada soal doa dan keberuntungan. Katakanlah orang menyuruti pimpinan ini kok tidak mampu, pimpinan ini ada. Siapapun penyidiknya, ini saya pernah mengalami sendiri saya, siapapun penyidiknya, siapapun petugasnya, sesulit apapun, kalau penyidik itu dengan doa yang kuat, kemudian Tuhan mengizinkan, ada keberuntungan, dapat. Meskipun sulit. Kalau kasus mudah, kemudian doanya kurang pas, keberuntungannya tidak ada, semudah apapun tidak didapat. Baik. Jadi di samping secara ilmiah cukup, secara teknis cukup, secara hukum cukup, doa dan keberuntungan juga perlu. Baik. Kita akan jeda dulu, Pak Slamet, Pak Fikar. Kita akan bahas nanti bagaimana Polri harus memulainya untuk menuntaskan kasus ini sampai ke akar-akarnya. Baik, kita akan bahas itu nanti setelah jeda. Tetaplah bersama kami di segmen Dialog Newsroom.